Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Halo guys, ini hari apa ya? Hari Sabtu ya guys. Hari Sabtu dan besok hari Minggu. Kalau nggak salah atau gimana ya? Hari Senin itu hari Lebaran, Idul Fitri, 1 Syawal. Itu kalau Muhammadiyah sudah ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2022 itu hari raya Idul Fitri. Tapi kalau pemerintah belum tahu karena nanti ada sidang isbatnya ya tanggal 1 hari Minggu itu. Nggak tahu nanti gimana, apakah lebarannya itu bisa berbarengan dengan Muhammadiyah atau tidak. Nah, itu kita kurang tahu karena nanti hasilnya itu hari tanggal 1 itu hari Minggu guys. Pemerintah akan sidang isbat ya, istilahnya itu hilal, kita melihat hilal guys. Tapi perhitungannya tuh kalau pemerintah tuh dua ya guys, melihat hilal sama perhitungan. Tapi kalau Muhammadiyah dia tidak melihat hilal lagi tapi dengan perhitungan ya gitu. Jadi makanya kalau Muhammadiyah tuh ya sudah ditetapkan seperti itu, sudah selesai ya gitu. Kalau pemerintah kan harus melihat dulu, belum tentu ya, misalkan hari itu juga hari bisa berubah atau gimana, kan tergantung melihat bulannya kan kayak gitu. Nah itu susah, harus perlu itu ya, pokoknya harus perlu, tidak bisa ditentukan kapan begitu hari rayanya. Tapi kalau Muhammadiyah dia kalau nggak salah ya, saya itu sih dia pakai hitungan aja. Jadi kalau hitungan tuh ya segitulah, nanti nggak perlu lagi melihat bulan itu, melihat hilal nggak perlu lagi. Misalkan waktunya misalkan hari Senin itu lebaran ya lebaran ya gitu. Puasanya juga kan kalau tahun ini, tahun 2022 ini guys, permulaan puasanya juga beda sudah. Kalau mau Muhammadiyah kan lebih awal duluan dia puasanya dibanding dengan pemerintah. Kalau pemerintah besoknya begitu baru puasa. Nah tapi nggak tahu kalau ini apa istilahnya nih, Idul Fitrinya apakah bisa bersamaan atau bahkan beda. Kalau bersamaan itu berarti pemerintah 29 hari puasanya. Kalau Muhammadiyah 30 hari genap. Nah gitu. Nggak tahu, nanti tergantung dari keputusan pemerintah ya, apakah bisa bareng atau enggak guys. Nah, gitu. Dan hari ini guys, pagi-pagi, karena mumpung hari libur ya, karena tahun ini liburnya panjang ya guys. Kalau untuk pegawai negeri ya, itu liburnya panjang, bisa sampai berapa hari ya, 10 hari atau pokoknya tanggal 9 Mei itu masuk kerja gitu. Nah ini hari Sabtu, pagi-pagi ini mau santai dulu, mau jalan-jalan kemana tuh, yoganya masih bersih-bersih, lap sepeda motor barunya tuh, yoga Scoopy. Yuk gaya, lap-lap terus. Sepeda motor baru lap-lap terus, disayang-sayang. Tapi nanti kalau sudah kalau sudah 1 tahun 2 tahun udah enggak. Kalau masih baru ya gitu tuh. Mau jalan-jalan guys, mau ini hari ini masih puasa ya. Puasa hari ini hari yang ke-28 guys. Saya ngikut pemerintah sih puasanya. Jadi hari ini ke-28. Kalau Muhammadiyah ke-29 ini hari ini. Nah, kalau ikut pemerintah, keputusan pemerintah itu 28 hari ini guys. Saya juga bingung ya guys, kok bisa beda-beda begitu ya guys. Padahal sama-sama Islamnya ya, tapi puasanya aja beda, gimana ya, nanti saya bingung juga penetapannya itu ya Allah. Menurut kalian gimana itu guys, pemerintahan di Indonesia ini kok bisa beda ya guys, tentang puasa aja sudah beda itu. Padahal kan agama itu peraturannya atau istilahnya itu apa ya, ketetapannya itu sudah pasti kan, kalau gitu ya guys.
contoh kayak sholat 5 waktu kan, sudah 5 waktu, waktu-waktunya sudah pasti begitu kan. Nah, tapi ini penetapan puasa kenapa jadi beda-beda ya guys? Itu yang saya jadi gimana ini ya Indonesia gitu. Kalau saya lihat di Arab ya, saya lihat di Arab, tapi saya nggak pernah ke Arab, cuma saya lihat pernah ya, dia kan pasti itu keputusan pemerintah yang diambil gitu, nggak ada yang lain-lain. Tapi di Indonesia bisa terjadi lah, bisa berbeda tentang keputusan puasa. Ini puasa ya, masalahnya puasa ini harus sama, harusnya sebenarnya harus sama, nggak bisa beda. Kalau beda itu gimana ya, asa aneh juga sih. Contoh kalau sebenarnya kan sholat gitu, ada yang beda kan lucu, padahal kan sama-sama Islamnya begitu kan. Nah ini puasa juga beda, harinya juga beda, itu yang saya jadi bingung penetapannya gimana begitu ya. Jadi awal puasa itu udah beda guys, gimana itu? Saya juga bingung, padahal sama-sama Islam. Ajarannya kan dari Nabi Muhammad, sama harusnya kan. Tapi akhirnya ke generasi-generasi selanjutnya jadi pemahamannya itu yang jadi masalah itu jadi pemahamannya itu guys. Penafsirannya itu yang sekarang itu menjadi berbeda-beda. Nah itu penafsirannya itu jadi beda-beda. Ya. Makanya itu guys, jadi aduh gimana ya, jadi malu sendiri sih kalau menurut saya Indonesia itu. Padahal kan Islamnya terbanyak, istilahnya terbanyak di dunia kalau nggak salah ya guys, Islamnya di Indonesia itu. Tapi saya sendiri malu ya sebagai warga negara Indonesia yang penetapan puasanya itu selalu setiap tahun guys, pasti itu pasti beda dengan Muhammadiyah, dengan pemerintah. Saya juga bingung, padahal sama-sama Islam, ilmunya juga dari awalnya kan dari anggapan dari Nabi Muhammad. Nah, tapi kan karena penafsirannya, penerimaannya itu yang berbeda ya. Kita belajar sama guru ya, guru menyampaikan gitu, anak muridnya penafsirannya itu berbeda. Seharusnya nggak bisa begitu, harusnya sama, nggak bisa itu. Itulah kadang-kadang ya, manusia itu kadang-kadang merasa dia tuh menafsirkan pintar sendiri ya gitu. Jadi sama akan beda-beda, aduh nggak tahu lah gimana gitu guys. Sampai kapan ya Indonesia seperti ini ya, penetapan puasa itu selalu nggak pernah, selalu beda-beda gitu. Nggak tahu nih nanti puasanya hari raya apakah bersamaan aja atau tidak, itu bingung juga saya guys. Seharusnya sih tegas ya pemerintah ya, nggak boleh ya, nggak tahu lah, susah kalau ngomong di Indonesia itu susah. Oke Des, ini mau jalan tuh, yoganya sudah bersih-bersih. Jadi pagi-pagi sekitar jam setengah 8 nih guys, jalan di Jalan Kebun Karet sepi kalau pagi-pagi hari Sabtu. Buka lah. Hah? Oke guys, tadi udah jalan-jalan sebentar aja ya, lihat-lihat situasi pagi hari di sekitaran Banjarbaru, Loktabat Utara, di Jalan Kebun Karet. Tapi kalau pagi ya, apalagi hari weekend kayak gini guys, sepi ya, di jalan-jalan itu sepi banget. Tapi kalau misalkan sore, waduh, minta ampun, Kok aku bawa ini? padatnya minta ampun guys. Apalagi di Jalan Karanganyar 1 ya, padat banget guys kalau sore-sore, apalagi orang buka puasa kan, mau beli apa udah tuh macet total. Tapi kalau pagi-pagi kayak gini sih lengang, apalagi mungkin banyak yang mudik ya, soalnya kan Banjarbaru ini banyak orang yang merantau guys, kebanyakan dari Jawa. Makanya jadi hampir berapa persen orang mudik, orang Banjarbaru tuh mudik ke sana ya, ke Jawa. Makanya Banjarbaru sepi guys, Banjarbaru sepi ya gitu, karena banyak orang yang merantau. Belum dari hulu sungai yang kerja di Banjarbaru pada pulang semua ya kan, ke sana, ke hulu sungai. Jadi Banjarbaru tuh nanti kalau akhir raya mungkin lah, perkiraan saya itu sepi guys.
orang-orang yang di situ aja yang nggak pulang, yang nggak punya apa ya, halamannya di situ-situ juga itu loh. Terus keluarga-keluarganya juga di situ-situ juga, di Banjarbaru juga, jadi nggak ada mudik-mudik ya gitu. Karena kan Indonesia ini terkenal dengan mudik Lebaran. Nah itu udah tuh. Kalau sudah H plus 2 3, itu 1 hari udah itu pada mudik semua guys. Karena kan banyak yang merantau Indonesia itu guys, banyak yang merantau, nanti mudik, pulangnya mudik akhir raya. Apalagi sudah 2 tahun ini tidak diperbolehkan mudik oleh pemerintah karena pandemi COVID-19, dan tahun ini diperbolehkan mudik. Makanya ini aduh, ngeri banget guys tahun ini, karena kangen sekali ya. Karena kan momen-momen yang paling momen yang paling tidak bisa di itu ya Lebaran itu guys, pulang ke orang tua, berkumpul dengan sekeluarga dalam 1 tahun sekali ya gitu guys. Itu momen yang sangat tidak bisa digantikan dengan apapun ya menurut saya ya. Makanya itu istilahnya itu dibela-belain lah kita pulang untuk mudik gitu guys, kalau hari raya gitu, ke keluarga gitu, ke kampung halaman lah gitu guys. Itulah tradisi yang ada di Indonesia, nggak tahu di negara-negara lain ya. Oke guys, itu aja ya guys vlogku hari ini, sedikit curhat, sedikit apa sih ya istilahnya, mengeluarkan unek-unek. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan tekan loncengnya. Oke dah.